Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revalna Alvira dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu akan menampilkan materi video mengenai perilaku kekerasan. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu definisi. Kekerasan merupakan suatu bentuk perilaku agresi atau aggressive behavior yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain termasuk kepada hewan atau benda-benda. Ada perbedaan antara agresi sebagai suatu bentuk pikiran maupun perasaan dengan agresi sebagai bentuk perilaku. Agresi adalah suatu respon terhadap kemarahan, kekecewaan, perasaan dendam, atau ancaman yang memancing amarah yang dapat membangkitkan suatu perilaku kekerasan sebagai suatu cara untuk melawan atau menghukum yang berupa tindakan menyerang orang lain atau assault, agresivitas terhadap diri sendiri atau self-aggression, serta penyalahgunaan narkoba atau drugs abuse. Selanjutnya yaitu etiologi atau penyebab. Yang pertama yaitu faktor predisposisi. Faktor-faktor yang mendukung terjadinya masalah perilaku kekerasan adalah faktor biologis, psikologis, dan sosiokultural. Yang pertama yaitu faktor biologis. Ada teori dorongan naluri. Nah, pada teori ini menyatakan bahwa perilaku kekerasan disebabkan oleh suatu dorongan kebutuhan dasar yang sangat kuat. Yang kedua yaitu teori psikosomatik. Nah, teori ini yaitu pengalaman marah adalah akibat dari respon psikologis terhadap stimulus eksternal, internal, maupun lingkungan. Penyebab yang kedua yaitu ada faktor psikologis. Ada teori agresif frustasi. Nah, menurut teori ini, perilaku kekerasan terjadi sebagai hasil dari akumulasi frustasi. Frustasi terjadi apabila keinginan individu untuk mencapai sesuatu gagal atau menghambat. Nah, yang kedua, teori behavior theory atau teori perilaku. Kemarahan adalah proses belajar. Hal ini dapat dicapai apabila tersedia fasilitas atau situasi yang mendukung. Yang ketiga yaitu eksistensial teori atau teori eksistensi. Bertingkah laku adalah kebutuhan dasar manusia. Apabila kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi melalui berperilaku konstruktif, maka individu akan memenuhinya melalui berperilaku destruktif. Yang ketiga yaitu faktor sosiokultural. Ada social environment theory atau teori lingkungan sosial. Lingkungan sosial akan mempengaruhi sikap individu dalam mengekspresikan marah. Norma budaya dapat mendukung individu untuk merespon asertif dan agresif. Yang kedua yaitu social learning theory atau teori belajar sosial. Perilaku kekerasan dapat dipelajari secara langsung melalui proses sosialitas. Nah, selanjutnya ada faktor presipitasi. Stresor yang mencetuskan perilaku kekerasan bagi setiap individu bersifat unik. Stresor tersebut dapat disebabkan dari luar yaitu serangan fisik, kehilangan, kematian, dan lain-lain. Bisa juga dari dalam yaitu putus hubungan dengan orang yang berarti. Nah, perilaku kekerasan dapat dibagi menjadi dua, yaitu perilaku kekerasan secara verbal dan perilaku kekerasan secara fisik. Kemudian ada tanda dan gejala klien dengan perilaku kekerasan sering menunjukkan adanya antara lain data subjektif. Yang pertama, klien mengeluh perasaan terancam, marah, dan dendam. Yang kedua, klien mengungkapkan perasaan tidak berguna. Yang ketiga, klien mengungkapkan perasaan jengkel. Yang keempat, klien mengatakan mendengar suara-suara yang menyuruh melukai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Selanjutnya yaitu ada data objektif. Yang pertama yaitu muka merah, yang kedua mata melotot, kemudian yang ketiga tampak mondar-mandir, yang keempat tampak berbicara dengan suara tinggi, yang kelima tekanan darah meningkat, yang keenam frekuensi denyut nadi meningkat. Selanjutnya yaitu mekanisme coping. Mekanisme coping adalah tiap upaya yang diarahkan pada penatalaksanaan stres.
Beberapa mekanisme coping yang dipakai pada klien marah untuk melindungi diri antara lain. Yang pertama yaitu sublimasi. Menerima suatu sasaran pengganti, artinya saat mengalami suatu dorongan, penyaluran ke arah lain. Yang kedua yaitu proyeksi. Menyalahkan orang lain, mengenal kesukarannya atau keinginannya yang tidak baik. Yang ketiga yaitu represi. Mencegah pikiran yang menyakitkan atau membahayakan masuk ke alam sadar. Yang keempat yaitu reaksi formasi. Mencegah keinginan yang berbahaya bisa diekspresikan dengan berlebih-lebihan, sikap dan perilaku yang berlawanan, dan menggunakannya sebagai rintangan. Yang kelima yaitu displacement. Melepaskan perasaan yang tertekan, melampiaskan pada objek yang tidak begitu berbahaya, seperti yang pada mulanya yang membangkitkan emosi itu. Selanjutnya yaitu penata laksanaan medis. Yang pertama yaitu ada anti-anxiety dan sedatif hipnotics, yaitu obat-obatan ini mengendalikan agitasi yang akut. Yang kedua yaitu antidepresan. Penggunaan obat ini mampu mengontrol impulsif dan perilaku agresif klien yang berkaitan dengan perubahan mood. Yang ketiga yaitu antipsikoik. Obat-obatan ini biasanya dipergunakan untuk perawatan perilaku agresif. Selanjutnya yaitu konsep dasar asuhan keperawatan. Nah, seperti biasa, proses keperawatan dilakukan dengan melalui 5 tahap, yaitu yang pertama pengkajian, yang kedua diagnosa, yang ketiga intervensi, yang keempat implementasi, dan yang terakhir evaluasi. Nah, pertama yaitu pada tahap pengkajian. Kaji faktor yang dapat menimbulkan marah pada klien, sehingga klien dapat melakukan kekerasan. Faktor-faktor yang akan dikaji seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya tentang etiologi perilaku kekerasan, terdapat faktor yaitu faktor predisposisi dan faktor presipitasi. Konsep diri seperti citra tubuh, identitas diri, peran, ideal diri, dan juga harga diri. Nah, kaji juga hubungan sosial klien dengan orang lain, kegiatan spiritual, kemudian selanjutnya kaji status mental. Kemudian penampilan klien, berpenampilan rapi, memakai baju sesuai fungsinya dan tidak terbalik. Kedua, pembicaraan, klien ketika berbicara nada suara keras, tinggi, tidak meloncat-loncat dari tema yang dibicarakan dan dapat berkomunikasi dengan lancar. Selanjutnya yaitu ada aktivitas motorik. Klien tampak gelisah dan bingung, terkadang mondar-mandir. Selanjutnya yaitu alam perasaan. Alam perasaan klien saat ini sedih karena merasa tidak berguna karena sakit yang dialaminya. Selanjutnya yaitu afek. Labil karena klien mudah marah, mudah emosi bila ditanya tentang masalahnya secara berulang-ulang. Interaksi selama wawancara. Selama wawancara, klien dapat diajak kerja sama dengan perawat dan kontak mata sepenuhnya. Selanjutnya yaitu persepsi. Klien mengatakan mendengar suara-suara yang menyuruhnya untuk memukul dirinya sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu proses pikir. Selama wawancara, klien dapat menjawab pertanyaan secara lancar dan sesuai. Kemudian ada isi pikir. Klien mengatakan tidak ada perasaan curiga kepada orang lain. Kemudian kaji tingkat kesadaran, klien sadar penuh yaitu kompos mentis dan konsentrasi saat sedang diwawancarai. Selanjutnya, memori. Klien masih dapat mengingat kejadian masa lalu dan sekarang yaitu saat dibawa ke puskesmas dan diantar oleh keluarga. Kemudian klien juga dapat mengingat nama perawat saat berkenalan. Selanjutnya yaitu mengkaji tingkat konsentrasi dan berhitung. Klien mampu konsentrasi dan dapat berhitung secara sederhana. Kemampuan penilaian. Klien mampu mengambil keputusan yang mana baik dan buruk. Daya tilik diri. Klien menyadari penyakit yang dideritanya, masalah psikososial, dan lingkungan. Klien merasa terasingkan di antara keluarga dan lingkungan karena penyakit yang dialami klien saat ini. Kemudian masalah dengan dukungan lingkungan. Sebelum dibawa ke puskesmas, klien mau mengikuti
kegiatan di lingkungan. Namun, orang-orang tidak menerima kehadirannya karena emosinya yang tidak stabil dan tidak terkendali. Nah, diagnosa yang bisa diangkat adalah perilaku kekerasan. Selanjutnya yaitu intervensi keperawatan. Intervensi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, beri salam atau panggil nama klien. Yang kedua, sebutkan nama perawat sambil menjabat tangan. Yang ketiga, jelaskan maksud hubungan interaksi. Yang keempat, jelaskan tentang kontrak yang akan dibuat. Yang kelima, berikan kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya. Selanjutnya yaitu bantu pasien untuk mengungkapkan penyebab jengkel atau kesal. Kemudian, anjurkan pasien untuk mengungkapkan perilaku kekerasan yang biasa dilakukan oleh klien. Selanjutnya yaitu diskusikan dengan pasien cara lain yang sehat. Kemudian intervensi secara fisik, tarik nafas dalam jika sedang kesal atau memukul bantal atau kasur atau olahraga atau pekerjaan lain yang memerlukan tenaga. Selanjutnya intervensi secara verbal, katakan bahwa Anda sedang kesal atau tersinggung atau jengkel. Selanjutnya intervensi secara sosial, lakukan dalam kelompok cara-cara marah yang sehat, seperti latihan asertif, latihan manajemen perilaku kekerasan. Kemudian, intervensi secara spiritual, anjurkan klien sembahyang atau berdoa atau ibadah lain. Kemudian meminta pada Tuhan untuk diberi kesabaran, mengadu pada Tuhan kekerasan atau kejengkelan. Nah, selanjutnya, beri enforcement positif atau keberhasilan klien menstimulasi cara tersebut. Kemudian anjurkan pasien untuk menggunakan cara yang telah dipelajari saat jengkel atau marah. Berikutnya yaitu implementasi. Sebelum tindakan keperawatan diimplementasikan, perawat perlu memvalidasi apakah rencana tindakan yang masih ditetapkan masih sesuai dengan kondisi pasien saat ini atau here and now. Perawat juga perlu mengevaluasi diri sendiri apakah mempunyai kemampuan interpersonal, intelektual, dan teknikal sesuai dengan tindakan yang akan dilaksanakan. Setelah tidak ada hambatan lagi, maka tindakan keperawatan bisa diimplementasikan kepada klien. Yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Evaluasi merupakan proses yang berkelanjutan untuk menilai efek dari tindakan keperawatan pada pasien. Evaluasi dibagi menjadi dua macam, yaitu evaluasi proses atau evaluasi formatif yang dilakukan setiap selesai melaksanakan tindakan. Yang kedua yaitu ada evaluasi hasil atau sumatif yang dilakukan dengan membandingkan respon pasien pada tujuan khusus dan tujuan umum yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai konsep ASKEP perilaku kekerasan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.